Oh, begitu, Bray. Iya. Selain dari Al-Quran, ilmuwan juga menyatakan begitu, Bray. Oh, begitu. Mm-mm. Jadi, air yang di muka bumi ini, termasuk air yang kita minum ini nih, diturunkan Allah dari langit ya, Bray? Benar, Bray. Nah, kalau air kuah bakso itu asalnya dari mana, Bray? Wah, kalau kuah bakso sih, yang jelas bukan dari 271 triliun molekul batu bara, Bray. Jangan kenceng-kenceng. Jadi gimana, Bray? Gimana apanya lagi, Bray? Apa buktinya kalau Islam itu adalah agama yang benar, Bray? Bukti Islam agama yang benar. Ya karena Islam itu agama yang diridhoi Tuhan, Bray. Kalau gitu, gimana kita bisa tahu kalau Islam itu adalah agama yang diridhoi Tuhan, Bray? Karena penjelasan itu ada di Quran, Bray. Mengapa harus dengan penjelasan Al-Quran? Ya karena Al-Quran adalah wahyu Tuhan, Bray. Terus, gimana kita bisa tahu tuh kalau Al-Quran adalah wahyu Tuhan? Ya karena kitab suci itu disampaikan melalui utusan Tuhan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus, gimana kita bisa tahu kalau Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan? Hayo, kira-kira apa, hayo? Iya, apa jawabannya? Kalau Nabi Muhammad itu benar utusan Tuhan, Bray. Karena Nabi Muhammad bukanlah seorang pendusta, Bray. Bukan seorang pendusta. Iya. Kalau gitu, gimana kita bisa tahu kalau Nabi Muhammad itu bukan seorang pendusta? Yaudah, kalau kayak gini mending kita cabut aja dah. Loh, kok mau cabut sih? Bahasan kita belum kelar nih. Ya lagi ya lu nanya nggak perlu tanya lagi. Bukannya nambah iman malah bikin kurang iman lu. Itulah kenapa Anda dari kemarin boy pengen cabut mulu. Karena nggak mau keparuh pikiran kayak gitu. Sebenarnya lu maunya apa sih, Bray? Herman gue. Gak habis pikir. Enggak gitu, Bray. Bukan maksud gue bikin iman lu berkurang. Gue kan kuliah. Di sana tuh gue sering banget ketemu sama orang ateis. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang selalu ngegadoh iman gue. Ya udah sih, tinggalin aja orang yang nggak jelas macam itu. Gak perlu ngobrol sama dia, biar nggak ikut sesat. Enggak gitu, Bray. Masalahnya, hampir tiap di kelas aneh ketemu dia. Nah, dia tuh selalu ngegadoh iman gue dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Sayangnya, gue nggak paham agama, Bray. Makanya dari itu, gue pengen banget bisa belajar agama sama lu. Biar bisa nguatin iman gue, Bray. Lu mau kan jadi best friend gue? Best friend? Bray, lu tahu kan gue lagi sibuk banget ngurus alat ini. Kayaknya gue bakal jarang ketemu lu dah. Gini. Gue bantu dia kerjaan lu. Asal lu ngajarin gue agama, supaya iman gue tuh makin kuat. Soalnya tuh gue pengen lurus-lurus aja. Gak kusut pikirin kayak dia. Gimana ya, Bray? Jujur, gue bukan ustadz. Kalau lu nanya gue, kayaknya bakal banyak hal deh yang gak bisa gue jawab. Tapi, kalau lu beneran pengen ilmu, cobalah lu datang ke kajian agama. Penting dah itu, ketemu orang-orang soleh. Nah, pas banget nih, gue ada informasi tentang kajian surat Al-Kahfi. Ini undangannya gue lanjutin ke WA lu ya. Kisah para pemuda Al-Kahfi. Masjid Al-Hikmah, kajian ilmu mingguan. Iya sih, Bray. Kita emang perlu ngaji. Tapi untuk sekarang ini, gue perlu banget punya teman yang bisa ngajarin gue agama. Supaya iman gue tuh makin kuat, Bray. Gimana ya? Lu kan tahu. Abasa wa tawalla. Ada apa, Bray?
Bray, Ente tahu nggak? Ada sebuah kisah di mana Rasulullah didatangi oleh seorang buta yang ingin belajar agama. Tapi karena saat itu beliau sibuk berdakwah kepada para pembesar Quraisy, tak sengaja beliau berpaling dari orang buta itu dengan wajah yang masam. Lalu apa yang terjadi? Turunlah ayat kepada beliau pada saat itu. Abasa wa tawalla, dia berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Iya, Rasulullah ditegur Allah karena berpaling dari orang buta yang datang kepadanya untuk belajar agama. Bray, siapalah aneh, bukan nabi, bukan juga ulama. Jika nabi ditegur Allah karena nolak orang yang minta diajarin agama, gimana aneh nggak ditegur Allah dengan ayat itu? Sorry ya, aneh tadi nolak ente. Moga-moga aja pertemanan kita ini semakin menguatkan iman kita ya, Bray. Insya Allah. Bermuka masam kepada orang buta. Bermuka masam kepada orang buta. Bentar. Gue boleh minjem alat yang kemarin nggak? Alat yang kemarin? Oh iya. Boleh, bentar. Aha. Abasa wa tawalla. Iya, bermuka masam kepada orang buta. Apa? Bener ada yang seindah ini? Iya bener. Ada apa, Bray? Bentar. Orang buta kan nggak bisa ngeliat muka orang kan ya? Iya juga ya, bener ya. Nah, coba dia perhatiin. Orang buta kan nggak bisa ngeliat muka Nabi kayak apa. Tapi Tuhan nggak segan-segan negur Nabi. Jika Nabi bermuka masam kepada orang yang didakwahi, meskipun kepada orang nggak bisa ngeliat sekalipun. Masya Allah. Bener juga ya. Baru sadar aneh. Sumpah, ini ayat yang luar biasa banget. Inilah jawabannya, Bray. Masya Allah. Jawaban? Gimana apa, Bray? Jawaban tentang bukti. Bukti bahwa Nabi Muhammad bukan seorang pendusta, Bray. Hah? Gimana? Kalau Nabi Muhammad saja ditegur Tuhan karena bermuka masam, seharusnya Tuhan akan menegur Nabi lebih dari itu. Kalau dia berdusta dengan bawa-bawa nama Tuhan, Bray. Negur lebih dari itu? Maksudnya? Kalau Tuhan aja gak segan negur Nabi karena bermuka masam, maka jika beliau berdusta dengan bawa-bawa nama Tuhan, seharusnya Tuhan mengkritik Nabi Muhammad dengan jelas melalui kitab sucinya yang benar, seperti kritik yang jelas dari Quran tentang kesesatan kaum-kaum sebelumnya. Faktanya, hingga hari ini,
Tuhan secara eksplisit tidak pernah mengkritik Islam di ajaran manapun, di kitab manapun, di agama manapun. Untuk menunjukkan bahwa kritik kepada Islam itu tidak pernah diutarakan Tuhan di kitab suci manapun, Bray. Kitabnya yang lain. Tapi kan bisa aja orang-orang kafir bilang kalau Tuhan itu maha penyayang. Jadi nggak perlulah dia mengkritik siapa-siapa. Umat Islam di dunia ini ada lebih dari 1,8 miliar manusia. Kalau agama Islam dianggap sesat, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan hambanya tersesat sebanyak itu tanpa teguran yang jelas olehnya? Sedangkan kesesatan di suatu negeri yang lebih kecil saja, Tuhan kritik dengan mengutus nabi, menurunkan kitab, dan juga menampakkan mujizatnya. Bahkan sampai harus membelah laut untuk menenggelamkan pemimpin yang zalim seperti Fir'aun. Jadi, bagaimana mungkin Tuhan gak akan mengkritik Nabi Muhammad kalau dia berdusta dengan bawa-bawa namanya, Bray? Iya, benar. Tapi misalkan Nabi berdusta, mestinya Tuhan menegur seperti apa tuh, Bray? Bray. Mestinya tuh pohon-pohon, patung-patung, kuburan-kuburan, atau semua hal yang mereka sembah itu bersatu padu untuk kembali mengkritik Nabi Muhammad dengan lebih jelas. Karena Nabi Muhammad dengan jelas melarang manusia menjamah mereka kan? Nyatanya, kritik dari sesembahan mereka itu nggak pernah terjadi. Karena Tuhan benar-benar sedang menunjukkan bahwa segala yang mereka sembah itu nggak punya kuasa sama sekali, Bray. Iya, benar. Tapi kan bagi mereka Islam itu agama baru, Bray. Gak kayak agama lain yang lebih dulu. Jadi bagaimana mungkin Islam dikritik Tuhan sebelum agama itu datang? Ya nggak sih? Justru itu, Bray. Tentu lu masih ingat dengan bahasa surga dan neraka waktu itu kan? Di mana Tuhan ngasih tahu kita tentang neraka sebagai tujuan agar manusia tidak terjerumus ke sana. Maka, kalau Tuhan yang Maha Penyayang itu nggak mau manusia menderita pada bencana yang besar seperti neraka, pastilah dia akan memberi prediksi tentang ciri-ciri ajaran sesat yang nantinya akan lahir agar mereka tidak terseret pada ajaran itu. Seperti halnya Islam yang mampu memprediksi ketidakyakinan ateis tentang alam semesta yang terjadi dengan sendirinya, sehingga orang beriman dapat mengantisipasi kesesatan pemikiran mereka bahkan sebelum ateis modern itu lahir di dunia. Oleh karena itu, jika mereka menuduh Islam itu sesat hanya karena agama ini dianggap baru, mereka harus menunjukkan kitab sebelumnya yang memprediksi penolakan Tuhan tentang ajaran yang kelak akan mengesahkannya, melarang menyekutukannya, memujinya, mengagungkannya, menyembahnya 5 kali sehari, serta menjadikannya alasan untuk mengabdi, berkurban, bersedekah, bertawaf, dan berpuasa sebulan penuh setiap tahunnya, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad dalam menyembahnya. Faktanya, prediksi seperti itu tidak pernah ada dalam sejarah agama di dunia ini sejak dahulu kala hingga saat ini. Ini adalah bukti yang nyata bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengantisipasi datangnya Islam sebagai ajaran sesat di kitab suci manapun, Bray. Iya juga ya. Tapi Bray, bukankah banyak orang di hampir semua agama mengkritik Islam di mana-mana? Di internet, di kampus-kampus, atau bahkan di forum-forum mereka misalnya. Bukankah itu bukti bahwa Islam dikritik oleh mereka? Malih. Kritik kalau di internet dan juga di forum-forum itu, semua itu datang dari argumen kumpulan manusia, bukan argumen Tuhan. Sebab kalau Tuhan hendak mengkritik, tentu bukanlah di internet, tapi dengan datangnya kitab suci yang jelas, yang mengkritik tentang ajaran sesat. Faktanya, kritik itu nggak pernah ada sampai saat ini. Itu artinya, Tuhan meridhoi Islam, sebab dia tidak pernah mengkritik agama tersebut hingga saat ini, Bray. Bener juga ya, yang mengkritik Islam selama ini kan cuma manusia. Tapi gimana kalau setelah ini ada orang yang bawa-bawa nama Tuhan untuk mengkritik Islam, Bray? Malih. Tuhan kan Maha Kuasa. Gimana mungkin Tuhan ngebiarin manusia berdusta atas namanya? Sedangkan saat Nabi bermuka masam kepada orang buta aja, Tuhan tegur tanpa segan, Bray. Bener juga ya. Tapi ini kan bagi mereka yang percaya Tuhan, Bray. Lah, gimana bagi mereka yang nggak percaya Tuhan? Seperti ateis, agnostik, maupun sekuler. Tentu mereka akan menolak argumen ini, Bray.
Malih. Masa ente lupa sih? Kalau mereka nggak percaya Tuhan, suruh aja mereka ngebuktiin bikin alam semesta dari nggak ada menjadi ada. Kayak pengujian kita yang pertama. Pasti mereka nggak akan bisa lah. Karena untuk membuat alam semesta itu harus pakai ilmu. Bukan terjadi dengan sendirinya, Bray. Masya Allah, makin cerdas aja ente. Jadi sekarang nih paham nih, apa buktinya kalau Nabi bukan seorang pendusta? Karena kalau Nabi berdusta, sudah pasti ditegur sama Allah. Nah, sekarang pun Anda jadi tahu mengapa Islam diridhoi Tuhan. Karena Allah tidak pernah mengkritik Islam di ajaran manapun. Masya Allah. Oh iya, tadi kan nanti bilang maaf ya. Maaf tentang apa, Bray? Ya, Ani minta maaf karena pernah nolak pertemanan ente. Jadi sekarang kita berteman nih. Iya, bukan cuma berteman, bahkan kita bersaudara dalam iman. Masya Allah.